Shalom, salam Gereja Kepenuhan Kristus. Saudara, waktu kita mendengar kisah-kisah tokoh-tokoh Alkitab di Perjanjian Lama, seperti Musa yang ketika dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, bagaimana dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia bisa melewati puluhan tahun di padang pasir dengan menghadapi bangsa yang keras kepala, keras tengkuk, yang begitu susah untuk diatur. Tapi akhirnya Musa mengalami banyak hal-hal spektakuler dalam perjalanan imannya sepanjang 40 tahun di padang pasir. Dan akhirnya dia bisa melihat tanah perjanjian itu dan orang Israel bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Bukan itu saja, kisah tentang Abraham yang dipimpin Tuhan. Dia harus berjalan tanpa GPS yang jelas. Dia harus berjalan ke alamat yang dia sendiri nggak tahu alamatnya di mana. Dan ada banyak pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa yang membuat kita terpesona dengan kehidupan iman seorang Abraham. Dan kalau kita juga mendengar kisah tentang Daud, bagaimana dia mengalahkan singa dan serigala dan bahkan menaklukkan Goliat dan menjadi raja yang luar biasa yang sampai hari ini begitu terkenal di Israel. Itu membuat kita terpesona bagaimana kehidupan iman seorang Daud. Dan juga bagaimana kita melihat seperti tokoh-tokoh yang lain, seperti Elia yang bisa mendatangkan api turun dari langit dan menghentikan matahari. Lalu ada banyak hal lagi yang lain yang kita bisa lihat di tokoh-tokoh perjanjian lama yang begitu mempesona kita. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan seperti itu. Nah, tahukah saudara bahwa kalau kita interview mereka, tokoh-tokoh tadi, Musa, Abraham, Daud, Elia, semua tokoh-tokoh bahkan di Perjanjian Lama, mereka justru terpesona dengan kehidupan kita hari ini, orang percaya yang hidup di dalam Perjanjian Baru. Apa yang mempesona mereka? Dikatakan dalam Kolose 1 ayat 26-27, dikatakan rahasia yang tersembunyi berabad-abad yang rindu diselidiki oleh para nabi-nabi, orang-orang hebat di Perjanjian Lama. Bahkan di kitab yang lain dikatakan malaikat pun ingin tahu rahasia yang berabad-abad ini. Apa itu? Yaitu tentang Kristus tinggal di hati kita selama-lamanya. Mereka begitu terpesona dan ingin tahu seperti apa rasanya, bagaimana bisa setiap hari Tuhan tinggal di hati kita. Tubuh kita telah diubah menjadi bait Allah. Mereka mau ketemu Tuhan harus ke bait Allah, bangunan yang dibangun oleh Musa, Salomo, dan Daud. Tapi hari ini setiap kita orang-orang percaya di Perjanjian Baru, justru tubuh kita telah menjadi bait Allah. Dan Tuhan tinggal di hati kita selama-lamanya. Ini yang membuat orang-orang Perjanjian Lama terpesona dan ingin tahu, ingin mengalami juga kehidupan kita, orang-orang Perjanjian Baru. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini engkau adalah orang yang paling diberkati, paling dikasih, paling disayang Tuhan. Semua pokoknya yang paling-paling. Engkau yang paling beruntung dibanding tokoh-tokoh Perjanjian Lama. Kenapa? Kristus ada di dalammu. Karena itu pagi hari ini masuk dalam hidup yang baru, masuk dalam hari yang baru bersama dengan Tuhan Immanuel. Apapun yang kau hadapi hari ini, percayalah Allah besertamu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan kau akan mengalami mujizat Tuhan. Kau akan mengalami penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan sepanjang hari ini, karena kesadaran penuh bahwa Kristus ada di dalammu. Pengharapanmu akan kemuliaan. Bukan dari uang, bukan dari tahta, bukan dari jabatan, bukan dari harta. Tapi karena ada Kristus dalam kita, kita akan diubahkan. Kita akan mengalami kehidupan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin membesar. Selamat menjalani kehidupan yang diberkati dan selamat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Salam Gereja Kepenuhan Kristus.